Oke, teman-teman kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini di hari ketujuh kita akan belajar tentang kelas kata yang terakhir ya. Namanya adalah keterangan atau adverb. Nah, di materi adverb ini nanti kita akan sekaligus membahas sedikit tentang preposisi, gitu ya. Jadi kata keterangan itu mirip penggunaannya sama adjektif. Kalau adjektif kemarin kan menjelaskan kata benda di dalam kalimat ya, teman-teman. Nah, kalau keterangan itu menjelaskan selain kata benda. Jadi phrasing itu atau kelompok kata yang menempati satu bagian kalimat itu ada dua fungsi, yaitu fungsi kata sifat sebagai modifier dan juga fungsi keterangan sebagai modifier juga, gitu ya. Jadi penggunaan kesamaannya sama adjektif adalah dia bisa diletakkan di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya adalah you look, ini yang kata sifat dulu ya teman-teman. You look beautiful. Nah, di situ beautiful itu kata sifat. Oke, nah adverb ini juga bisa jatuh di setelah kata kerja yang tidak butuh objek ataupun yang butuh objek. Jadi boleh jatuh setelah objek, boleh juga yang tidak setelah objek. Contohnya, eh, I live here, misalkan seperti itu teman-teman. Nah, here di situ adalah keterangan tempat gitu ya, yang jatuh di setelah kata kerja yang tidak butuh objek yaitu live seperti itu. Nah, bedanya dengan kata sifat, nah beberapa kata sifat itu bisa jatuh di setelah kata kerja yang tidak butuh objek langsung gitu ya. Nah, tapi keterangan juga bisa jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, syaratnya objek dulu baru keterangan. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga harus pahami kalau mirip dengan adjektif kemarin yang dia bisa menjelaskan kata lain. Nah, adverb ini juga bisa menjelaskan kata lain, teman-teman. Nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, jadi kata keterangan itu dia bisa dia itu bentuknya ada dua jenis. Ada yang bentuknya itu murni, kalau kita cek di kamus itu adalah adverb atau kata keterangan ya. Ada juga kata keterangan itu yang dibuat dari kelas kata yang namanya preposisi. Preposition gitu ya. Jadi preposition atau preposisi fungsinya adalah merubah objeknya itu menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang pertama itu dari adverb of place atau keterangan tempat. Misalkan kalau yang murni ya misalnya here artinya di sini, teman-teman. There artinya di sana. Upward artinya ke atas, downward artinya ke bawah, outside artinya di luar atau keluar juga bisa ya. Inside artinya di dalam, somewhere artinya di suatu tempat dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan contoh-contoh keterangan tempat yang dibuat dari preposisi yang diikuti oleh kata benda setelahnya, contohnya adalah at home, di rumah, at school, di sekolah, at the hospital, di rumah sakit, in a room, di dalam sebuah ruangan, near the lake, di dekat danau itu, over the hill, di atas bukit itu, dan masih banyak lagi, teman-teman. Jadi ada preposisi diikuti oleh kata benda, jadi satu menjadi keterangan, gitu ya. Nah, itu tadi adverb of place. Berikutnya ada contoh dari adverb of time yang murni. Misalnya kalau kita cek di kamus, dia adalah benar-benar keterangan. Kita punya yesterday, artinya kemarin. Tomorrow, artinya besok. Now, artinya sekarang. Already, artinya sudah. Dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk bentuk yang preposition plus noun, untuk keterangan waktu, contohnya ada at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II, dan masih banyak lagi, teman-teman. Berikutnya ada juga istilah namanya adverb of manner atau keterangan cara. Nah, keterangan cara ini hanya bisa menjelaskan kata kerja ya, teman-teman. Entah kata kerja itu berfungsi sebagai predikat atau yang bukan sebagai predikat. Nah, untuk contoh adverb of manner yang murni misalnya ada warmly, dengan ramah, beautifully dengan elok atau dengan indah gitu ya. Swiftly dengan cepat sama kayak quickly teman-teman. Dan masih banyak lagi. Nah jadi biasanya cara mengetahui apakah dia keterangan manner atau keterangan cara itu ada kata sifat yang ditambahi dengan akhiran LJ. Dia menjadi keterangan cara atau adverb of manner gitu ya. Nah untuk contoh bentuk yang dibentuk dari preposition plus noun, keterangan cara ya. Contohnya on foot kalau diartikan dengan berjalan kaki. With a knife dengan pisau, like wind seperti angin, dan masih banyak lagi. Nah berikutnya ada adverb of certainty atau juga beberapa buku menyebutnya adverb of probability. Nah bebas ya teman, karena adverb itu kita mau menamai apapun nggak apa-apa, yang penting masih
nyambung. Jadi ada yang menyebutnya adverb of probability, ada yang menyebutnya adverb of certainty. Kalau adverb of probability kalau diartikan keterangan kemungkinan. Kalau adverb of certainty kalau diartikan keterangan kepastian. Jadi sama aja gitu ya. Nah, contohnya yang bentuk murni, misalnya ada likely, artinya mungkin, definitely, pasti, unlikely, tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang bentuknya preposition plus noun, contohnya ada in all likelihood, artinya mungkin, without a doubt, artinya pasti, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, berikutnya ada adverb of negation, ya, caranya kita bilang tidak atau bukan. Contohnya yang bentuknya murni adalah not, artinya tidak. Contohnya yang bentuknya preposition plus noun itu by no means, teman-teman. Artinya juga tidak. Dia satu kata ya, dianggap written expression atau ungkapan yang jangan diartikan satu kata seperti itu. Nah, berikutnya ada adverb of degree atau juga yang nyebutnya adverb of intensity. Jadi tingkatan atau intensitas gitu ya. Jadi seberapa gitu teman-teman. Misalkan kalau panas ya seberapa panas gitu. Kalau cepat ya seberapa cepat gitu ya. Nah, contoh bentuknya yang murni itu ada kata very artinya sangat. Fairly artinya agak sama kayak rather ya. Sama kayak apa lagi ya? Tadi saya terpikir tapi lupa teman. Jadi ada sinonim fairly sama rather yang artinya agak ya. Kemudian ada more artinya lebih, most artinya paling. Nah, biasanya most yang artinya paling itu ada the-nya, teman-teman. Jadi the most atau teman-temannya the gitu ya. Bisa kepemilikan, bisa demonstratif. Yang nggak boleh yang a samaan. Jadi a most nggak bisa ya. Yang bisa the most atau kepemilikan misalnya. Kemudian ada enough artinya cukup dan masih banyak lagi. Nah, untuk contoh yang bentuknya preposition plus noun itu kita punya to a high degree. Artinya sangat. To some extent artinya agak dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, berikutnya ada adverb of frequency, yaitu cara kita menyatakan seberapa sering. Nah, contohnya ada kata never, tidak pernah, rarely, jarang, sometimes, kadang-kadang, usually, biasanya, always, selalu, dan masih banyak lagi, oke? Kemudian ada yang bentuknya preposition plus noun, contohnya on a regular basis, biasanya, from time to time, kadang-kadang, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, itu tadi hanya beberapa contoh dari eh, keterangan untuk menunjukkan kalau keterangan itu ada yang bentuknya murni dan ada yang dibuat dari preposition plus noun. Ya, teman-teman. Nah, untuk kata keterangan yang murni itu nanti tempatnya tergantung kata yang dijelaskan. Ada yang beberapa itu biasanya di sebelumnya kata yang dijelaskan, ada juga yang di setelahnya. Ada juga yang tidak bisa menjelaskan kata setelahnya. Maksudnya kata yang keluarganya bisa. Contohnya very, teman-teman. Nah, very itu walaupun dia adalah adverb atau kata keterangan, tapi dia tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi contohnya kalau kita mau bilang saya sangat mencintaimu, itu kita nggak bisa bilang I very love you. Nah, tapi dari keluarganya ada yang bisa. Jadi really, I really love you itu bisa. Padahal very sama really itu satu sama keluarga. Nah, itu masuknya nanti ke vocab, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk preposition plus noun atau keterangan yang dibentuk dari preposition, itu nanti hanya bisa diletakkan di setelah kata yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya atau lebih jelasnya ya, jadi keterangan itu bisa menjelaskan predikat, teman-teman. Ya, untuk peletakannya kita harus tahu dulu predikatnya itu berbentuk apa atau jenisnya apa. Apakah linking verb, apakah verb tunggal atau auxiliary verb. Ya, karena kalau misalkan predikatnya linking verb itu to be yang berdiri sendiri, teman-teman. Tidak ada kata kerja lain setelahnya. Jadi itu bukan auxiliary tapi itu linking verb. Oke, kata kerja inti, teman-teman. Nah, kalau predikatnya linking verb, maka kata keterangan itu diletakkan di setelahnya linking verbnya. Jadi subjek, linking verb atau predikat baru keterangan. Gitu ya. Karena subjek sama linking verb itu selalu nempel, teman-teman. Dan bisa disingkat, gitu ya. Sedangkan kalau nanti ditaruh keterangan di tengah-tengahnya tidak bisa disingkat. Makanya keterangan diletakkan di setelahnya. Gitu ya. Jadi I am here contohnya. Nah, di situ ada linking verb am, subjeknya I. Nah, ada keterangan here. Di situ diletakkan di setelah linking verbnya. Gitu ya. Nah, kalau kata kerja tunggal itu kata kerja yang tidak pakai auxiliary, teman-teman. Contohnya verb SES, verb 1 atau verb 2. Gitu ya.
Nah, karena subjek dan predikat yang dari kata kerja yang tunggal ini itu boleh dipisah, maka keterangan itu boleh diletakkan di sebelum kata kerjanya atau di setelah kata kerjanya. Bebas, teman-teman, tergantung jenis keterangannya. Ya, contohnya adalah I always come on time. Nah, di situ kalau teman-teman lihat, di sebelumnya come itu ada keterangan always, di setelahnya come ada keterangan lagi berbentuk preposition plus noun yaitu on time. Gitu ya. Nah, kemudian kalau predikatnya berupa auxiliary verb, nah auxiliary yang pertama itu harus nempel dengan subjek. Ya, teman-teman. Jadi kalau mau ditambahkan keterangan ya selain sebelumnya auxiliary yang pertama. Gitu ya. Boleh di setelahnya auxiliary pertama, setelahnya auxiliary kedua, setelahnya kata kerjanya pun juga nggak apa-apa. Syaratnya kalau kata kerjanya aktif dan butuh objek, jadi harus objek dulu baru keterangan. Gitu ya. Contohnya adalah the world is slowly changing. Nah, predikatnya di sini adalah is changing, teman-teman. Auxiliary verb. Nah, itu di setelah auxiliary yang pertama ada kata slowly. Nah, slowly ini nggak boleh diletakkan di sebelum auxiliary pertama. Gitu ya. Hanya boleh di setelahnya atau bahkan di setelahnya verb juga nggak apa-apa. Jadi, is changing slowly juga nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi, keterangan itu boleh nyempil seperti ini, boleh di setelahnya kata kerjanya. Nah, sebelum kita lanjut ke adverb yang berikutnya, saya mau menjelaskan sedikit tentang auxiliary ya, walaupun sudah saya jelaskan di hari pertama, teman-teman. Tapi kita bahas sedikit ya. Jadi auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi sebenarnya mereka adalah kata kerja juga, teman-teman. Cuman fungsinya di kalimat, mereka hanya bisa membantu kata kerja lain. Ya, dan auxiliary ini ada 4 keluarga, ada 4 macam. Yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, does, atau did, yang mana harus diikuti verb 1 setelahnya. Kemudian auxiliary yang kedua ada dari keluarganya to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, atau being. Yang mana boleh diikuti verb ing ataupun verb 3. Oke. Kemudian kalau auxiliary yang ketiga itu dari keluarganya have, artinya sudah atau telah ya, teman-teman. Keluarganya ada have, has, dan had, yang mana verb setelahnya harus verb 3. Kemudian yang terakhir adalah keluarganya modal auxiliary. Kita punya will, shall, can, must, may, might, should, could, would. Kemudian ada had, better, would, rather, dan ought to. Yang mana verb setelahnya ada haruslah verb 1. Gitu ya. Dan auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu, teman-teman. Syaratnya yang pertama nanti urutannya dari modal dulu. Oke, jadi modal dulu. Yang kedua adalah have. Kalau ada have ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah auxiliary-nya to be. Jadi urutannya modal, kemudian have, kemudian be dulu. Ya. Nah, untuk aturannya, misalkan kalau ada modal, teman-teman, misalkan ada will gitu ya. Setelahnya mau diikuti have atau be, itu harus mengikuti aturan modal yang harus diikuti verb 1. Jadi kalau setelahnya mau diikuti have, harus verb satunya. Kalau mau diikuti to be harus be kalau sudah ada modal. Gitu ya. Nah, kemudian setelahnya have, kalau mau diikuti auxiliary lagi itu dari keluarganya to be. Nah, kalau ada have-nya, to be setelahnya harus mengikuti have. Have setelahnya harus diikuti verb 3, maka harus di been, teman-teman. Ya, baru setelah to be nanti boleh verb ing atau verb 3 di sini. Seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ke keterangan. Nah, tadi keterangan menjelaskan kata kerja di predikat, sekarang keterangan menjelaskan selain kata kerja di predikat, yaitu keterangan itu bisa juga menjelaskan kata sifat. Nah, kalau kata benda sebenarnya eh, ada beberapa yang bisa, teman-teman, tapi umumnya bukan menjelaskan kata benda, ya. Kemudian keterangan juga bisa menjelaskan keterangan yang lain. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang adjektif atau kata sifat yang mana ada 3 jenis sebelum kata benda ya. Nah, jadi kalau misalnya nih kita mau bilang seorang gadis yang cantik. Itu kalau di bahasa Inggris kan a beautiful girl. Nah, itu kan ada kata sifat a, teman-teman, kemudian kata sifat beautiful, kemudian kata benda yang dijelaskan adalah girl. Nah, kata keterangan itu bisa menjelaskan kata sifat. Oke. Nah, kata sifat yang sedang menjelaskan kata benda ini kalau mau dijelaskan pakai kata keterangan boleh. Contohnya, nah ditambahkan dengan very, beautiful. Jadi very-nya menjelaskan kata beautiful, teman-teman. A very beautiful, baru girl.
Seperti itu. Ya. Nah, keterangan itu bisa nyempil di tengah-tengah keterangan jadinya seperti ini. Maksud saya bisa nyempil di tengah-tengah kata sifat nanti jadinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi sebelumnya determiner itu kalau mau ditambahkan keterangan itu bisa diisi oleh adverb of probability atau adverb of certainty. Ya, kemudian setelahnya ada adverb of negation. Setelahnya lagi ada adverb of distinguishing. Nah, setelah determiner yang kita pilih salah satu di nomor 1, 2, 3, kemudian ordinal, cardinal, kemudian miscellaneous. Nah, itu diikuti keterangan lagi juga boleh, yaitu biasanya adverb of degree, setelahnya ada adverb of frequency, baru diikuti adalah oleh deskriptif ya, yang banyak itu ya. Oke, mohon maaf teman-teman, ada sedikit kendala dengan sinyal ya, mohon maaf. But I'm back. Ya, tadi saya terlempar teman-teman dari Zoom karena koneksi saya ada gangguan tadi ya. Oke, but I'm back, sudah kembali ya. Jadi saya ulangi lagi, di sebelumnya determiner itu boleh diisi oleh adverb of probability, kemudian adverb of negation, adverb of distinguishing. Setelah determiner atau sebelumnya deskriptif boleh diisi adverb of degree, setelahnya adverb of frequency. Nah, baru nanti deskriptif, noun adjunct, kemudian kata benda yang dijelaskan. Nah, sekarang tahu ya kenapa kok dicari predikat dulu, teman-teman? Karena subjek itu ketika subjek itu sebenarnya kata benda ya. Nah, tapi kata benda itu bisa dijelaskan oleh kata sifat yang sepanjang ini. Nah, kata sifat yang sepanjang ini pun masih bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Makanya saya bilang cari dulu predikatnya karena kadang subjek itu panjang sekali, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, keterangan itu atau adverb itu juga ada beberapa yang bisa menjelaskan kata benda. Tapi nanti diletakkan di setelah kata bendanya, teman-teman. Nah, kata benda yang bisa kata keterangan yang bisa menjelaskan kata benda itu cuman sedikit. Contohnya keterangan tempat. Misalnya kita mau bilang orang-orang di sekolah ini, misalnya gitu ya. Orang-orang di sekolah ini memiliki misalkan memiliki rumah di villa itu, misalkan semuanya, Jadi semuanya memiliki rumah di villa memiliki villa di perkampungan itu, misalnya seperti itu. Nah, itu orang-orang dijelaskan oleh keterangan tempat di sekolah ini, gitu ya. Tapi jarang sekali keterangan bisa menjelaskan kata benda. Nah, tapi kalau kata benda nanti sudah lengkap, teman-teman, maksudnya sudah lengkap itu sudah pakai kata sifat, ya, alias dia menempati kalau nggak subjek ya objek, sudah lengkap gitu, bukan cuma kata benda tapi sudah berubah menjadi subjek atau objek. Nah, itu nanti boleh sebelumnya ditambahkan keterangan, ya. Contohnya adalah not a good reason to live. Contoh aja ya, teman-teman. Jadi, not a good reason to live. Di situ ada kata benda reason, kemudian sebelumnya ada kata sifat a good. Nah, ada kata not-nya. Not ini menjelaskan keseluruhan, teman-teman. Keseluruhan kata benda yang sudah dijelaskan oleh kata sifat. Oke, baru diikuti to verb satu di situ yaitu to live. Seperti itu. Tidak ada tulisannya, teman-teman. Sebentar, saya share lagi ya. Gimana? Kalau sekarang sudah keluar, teman-teman, tulisannya? Oke, sudah ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, keterangan itu juga bisa menjelaskan keterangan yang lain ya, tergantung keterangan yang dijelaskan untuk tempatnya, teman-teman gitu ya. Nah, contohnya adalah not here kalau diartikan bukan di sini. Nah, bukan di sini misalkan rumahnya Mr. P itu bukan di sini. Jadi kalau di Inggris kan Mr. P's house is not here. Jadi not menjelaskan kata keterangan here. Misalnya seperti itu. Jadi not itu keterangan menjelaskan keterangan yang lain yaitu here, keterangan tempat, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Jadi kelas kata yang terakhir itu ada dua yang sudah kita pelajari ya, yaitu kata keterangan dan preposisi. Ya, keterangan itu bisa dibentuk dari keterangan murni, kata keterangan murni, dan juga ada yang dibuat dari preposition plus noun. Nah, untuk penempatannya nanti tergantung kata yang dijelaskan. Tadi sudah kita bahas gitu ya. Tapi kalau keterangannya berbentuk preposisi plus noun atau panjang, itu pasti diletakkan di setelah kata yang dijelaskan.
Gitu ya, teman-teman, kecuali dia memang keterangan di dalam kalimat. Kalau dia keterangan di dalam kalimat, maksudnya keterangan di dalam kalimat itu kan keterangan yang kalimat yang kita tahu itu adalah SPOK, teman-teman. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangannya ini itu tuh bisa pindah-pindah. Jadi bisa diletakkan di awal kalimat. Tapi harus dikasih koma ya. Jadi keterangan, koma, subjek, predikat, objek. Gitu ya. Di tengah-tengah juga boleh. Nanti subjek, koma, keterangan, koma, predikat, objek. Seperti itu. Yang nggak boleh jangan diletakkan di setelahnya predikat yang ada objeknya. Jadi harusnya predikat dulu, baru objek, baru keterangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk penerapannya di soal, ini contohnya, caranya sama, teman-teman. Kita cari dulu predikatnya. Oke. Di situ ada predikat store, subjeknya adalah brain cells, kemudian ada conjunction by which di situ, teman-teman. Oke. Nah, ada predikat lagi yaitu is understood. Subjeknya adalah the mechanism. Nah, berarti kalimat sebenarnya sudah lengkap. Subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Tidak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Nah, kalau phrasing, maka teman-teman fokus pada titik-titik itu di mana. Nah, titik-titik ternyata ada di dalam predikat. Yang menjelaskan kata kerja di predikat itu cuma dua, teman-teman. Kalau tidak auxiliary, nah tapi di pilihan ganda nggak ada auxiliary ya, ya kata keterangan atau adverb. Nah, di pilihan ganda itu ada adverb cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu A, B, C, D yang adverb atau kata keterangan yang mana? Ya, betul. Yang Charlie ya, itu namanya adalah adverb of negation, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Atau kalau disingkat jadinya isn't. Ya, tapi kalau di structure pasti tidak ada yang disingkat. Tapi kalau di speaking itu boleh disingkat, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau di tertulis jangan disingkat karena akan mengurangi nilai nanti, terutama kalau teman-teman ngambil yang IELTS. Jadi IELTS itu ada tes tertulisnya. Kalau teman-teman menulis jangan ada yang disingkat gitu ya. Nanti mengurangi nilai. Alpha nggak bisa karena itu kata ganti nanti jadi kalimat tanya, teman-teman. Kalau di sini kita masukkan kata ganti ya. Kemudian kalau yang Bravo, no itu adalah kata sifat yang termasuk ke dalam keluarganya determiner. Nah, determiner itu adalah kata sifat yang selalu butuh kata benda setelahnya. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada kata benda sama sekali. Ya. Nah, kalau yang delta, nor itu keluarganya fanboys, materi kita hari kedua, conjunction ya, teman-teman. Sedangkan conjunction itu harus menghubungkan dua yang sama. Sedangkan sebelum dan setelahnya itu beda. Jadi nggak bisa pakai fanboys, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Caranya sama ya. Dicari predikat dulu. Di situ ada are. Subjeknya adalah amobas, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Kalau kita lihat, nah predikatnya hanya berupa linking verb. Nah, linking verb itu hanya kata kerja yang dibuat syarat saja, teman-teman. Dibuat syarat karena predikat dalam bahasa Inggris di dalam kalimat itu wajib berupa kata kerja. Sedangkan pesan yang disampaikan itu sebenarnya nggak ada kata kerjanya. Contohnya ketika kita mau bilang saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Nah, itu kan nggak ada kata kerjanya. Ya, saya itu I, baik-baik saja itu oke atau fine misalnya. Nah, itu kalau di Inggris kan harus ada predikatnya karena kalimat wajib punya predikat. Makanya dimasukkan linking verb dari keluarganya to be. Nah, kalau I pakainya am ya. Jadi I am fine. Nah, sama di sini teman-teman. Are di situ itu adalah linking verb. Oke. Jadi hanya kata kerja yang buat syarat saja yang tidak punya arti. Nah, di sini titik-titik terletak di sebelumnya kata sifat small. Yang bisa menjelaskan kata sifat hanyalah kata keterangan. Nah, di pilihan A, B, C, D, yang kata keterangan saja itu hanyalah yang alfa, teman-teman. Betul. Jadi, to yang O-nya 2 artinya adalah terlalu. Dia termasuk ke dalam adverb of degree or intensity. Ya, dia keluarganya very, keluarganya rather, almost gitu ya. Keluarganya more yang artinya lebih, kemudian keluarganya the most yang artinya paling dan sebagainya. Ya, dia adalah adverb of degree atau keterangan tingkatan. Kalau yang Bravo salah karena fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama, sedangkan sebelum predikat setelahnya bukan, nggak bisa.
Kalau yang Charlie so far itu sudah lengkap, teman-teman. Ada keterangannya so, artinya sangat, diikuti kata sifat far. Nah, jadi kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat. Yang bisa menjelaskan kata sifat hanyalah kata keterangan, gitu ya. Kalau yang delta, as far as, nah as-nya yang di awal itu adalah kata keterangan, artinya sama, teman-teman. Jadi as itu adalah sama dengan gitu ya. Jadi sama jauhnya dengan. Nah, as yang kedua itu kelas katanya ada dua. Bisa preposisi, bisa conjunction. Nah, kalau misalkan kita anggap preposisi, kata benda setelahnya nggak ada, ya. Jadi preposisi itu harus diikuti kata benda sebagai objeknya sebelum dia nabrak preposisi yang lain, gitu ya, teman-teman. Sedangkan itu nggak ada kata bendanya. Nah, apalagi kalau ini dianggap conjunction, padahal setelahnya tidak ada subjek predikat lagi, jadi delta nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Contoh terakhir, caranya sama, teman-teman. Dicari predikatnya dulu ya. Di situ ada showed, subjeknya adalah sculptor and Whitney. Kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah her parents. Diikuti predikatnya recognized and encouraged. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, tapi kalau kita lihat di sebelumnya koma, itu ada kata benda. Nah, ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda karena nanti subjeknya double, teman-teman. Nah, ini harus dirubah kelas katanya. Kelas kata yang bisa mengganti kelas kata yang lain hanyalah preposisi. Jadi tugas kita di sini mencarikan preposisi saja. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta. Oke? Kalau yang alfa, kenapa salah, teman-teman? Karena dia adalah predikat. Predikat lagi tidak bisa ya. Kita nanti butuh conjunction, apalagi predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi alfa salah. Kalau yang Bravo ada subjek, predikat, conjunction. Nah, ini kebalik ya. Jadi sebenarnya kalau mau diikuti conjunction harusnya CSP, conjunction subjek predikat. Oke, karena setelahnya conjunction well ini cuma ada subjek kecil tapi nggak ada predikat. Jadi ini kebalik teman-teman yang Bravo ya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan sebagai seorang anak kecil, pematung Ed Whitney itu menunjukkan eh, intelektual yang sangat tinggi dan bakat seniman yang orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya, seperti biasa ya, teman-teman coba dulu yang sudah teman-teman pelajari tadi, teman-teman boleh buka kamus nggak apa-apa, karena memang kadang masalah kita adalah di vocab, gitu ya. Waktunya 30 detik, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up guys. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Alfa dan juga Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, kita cari predikatnya dulu ya. Di situ ada kata kerja are attempting, auxiliary verb. Subjeknya adalah designers. Kemudian kalau dicek-cek lagi, nah di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Yang alfa, teman-teman masih ingat, if itu kelas katanya apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Atau teman-teman boleh buka kamus nggak apa-apa. Jadi if kelas katanya itu conjunction, betul. Jadi if dulu di hari kedua ya teman-teman, entah di sesi sore atau sesi malam saya lupa. Jadi if itu kelas katanya adalah conjunction atau kata hubung, gitu ya. Nah sedangkan di soal ini subjek predikatnya itu cuma satu. Jadi kita tidak boleh memasukkan conjunction. Artinya yang alpha nggak bisa ya teman-teman. Nah, kalau yang Bravo apalagi? Bravo itu fanboys. Conjunction fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat, gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, with itu kelas katanya adalah preposisi. Jadi kemungkinan Charlie bisa, ya.
Kalau yang delta once itu kelas katanya keterangan. Nah, kenapa kalau dimasukkan keterangan salah? Karena keterangan itu tidak merubah kelas kata apapun, teman-teman. Ya, sedangkan di itu setelah titik-titik ada kata benda. Nah, kalau kata benda ini kita biarkan tetap menjadi kata benda, subjeknya nanti double. Makanya ini harus dirubah menjadi kelas kata lain, yaitu keterangan, caranya dengan ditambahkan preposisi sebelumnya. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke, nanti kalau diartikan, bersamaan dengan kantor-kantor modern yang semakin bermesin, gitu ya, para desainer itu berupaya atau berusaha untuk menyesuaikan mereka dengan interior yang kurang severe itu kurang ini ya, kurang banyak corak, maksudnya yang lebih santai. Nah, warmer di situ maksudnya lebih santai, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Waktunya habis. Mohon maaf, teman-teman tadi kepencet ya. Jadi mohon maaf tadi kepencet, keluar predikatnya. Nah, ada jawaban delta. Saya lihat semua menjawab delta. Oh, ada jawaban alfa juga. Mari kita cek bersama ya. Nah, di situ ada predikat can be cultivated, teman-teman. Subjeknya adalah daily list, gitu ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau kita lihat di sebelum koma, nah kalau teman-teman menemukan ada kata berakhiran dengan nes-nes, 90% kata itu adalah kata benda. Gitu ya. Jadi contohnya happiness. Dari kata happy. Happy itu kata sifat, artinya bahagia. Tapi kalau happiness ditambahkan dengan ness, itu menjadi kebahagiaan. Dia kata benda, teman-teman. Contohnya lagi dark, artinya gelap, itu kata sifat. Tapi kalau kita jadikan ness, darkness artinya kegelapan, itu kata benda. Gitu ya. Nah, hardness ini kata benda, ini tidak bisa kita biarkan tetap kata benda karena nanti subjeknya double. Jadi kata benda ini harus dirubah jadi kata keterangan, teman-teman. Caranya gimana? Tambahkan preposisi. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada preposisi cuma dua, antara bravo atau delta. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui, since yang preposition itu artinya sejak. Nah, kata benda setelahnya itu wajib kata benda waktu. Misalnya tanggal, misalnya tahun, misalnya bulan, atau peristiwa sejarah. Sedangkan hardiness itu kalau diartikan tingkat bertahan hidup yang baik. Gitu ya. Nah, sedangkan itu bukan kata benda waktu, berarti since itu tidak bisa kita pakai. Karena nanti artinya since-nya menjadi karena. Nah, since yang artinya karena itu conjunction, bukan preposition. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang delta ya teman-teman. Because of itu adalah preposition. Nah jadi nanti kalau dibaca, because of their hardiness, daylilies can be cultivated particularly easily. Kalau diartikan karena kemampuan hidupnya yang baik, daylilies itu bisa dibudidayakan cenderung dengan mudah atau cukup dengan mudah. Dengan cukup mudah gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Kita cek bareng ya, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie. Kita cek bareng. Di situ ada predikat develop. Subjeknya adalah the technology, teman-teman.
nggak ada predikat lagi ya, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di setelah koma itu ada kata that of. Nggak mungkin ini conjunction, teman-teman, karena ada of setelahnya. Nah, that of itu that-nya adalah kata ganti. Nah, kata ganti itu atau pronoun ya, fungsinya cuma dua. Kalau nggak subjek ya objek, sama kayak kata benda, karena kata ganti itu fungsinya menggantikan benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, otomatis ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata ganti karena nanti subjeknya akan double. Jadi ini harus dirubah jadi kata keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya. Nah, di pilihan A, B, C, D, preposisi cuma satu, teman-teman, yaitu yang delta. Ya. Nah, jadi eh, kalau yang alfa sama yang bravo kenapa salah? Karena dua-duanya ini kelas katanya sama, teman-teman, yaitu kata sifat. Artinya juga sama, yaitu berbeda, gitu ya. Nah, kita nggak mungkin memiliki dua jawaban yang benar. Jadi alfa bravo salah. Apalagi di situ ada kata ganti. Kata ganti itu tidak bisa dijelaskan pakai kata sifat. Yang bisa dijelaskan pakai kata sifat hanyalah kata benda, bukan kata ganti, gitu ya. Kalau yang Charlie not likely itu sama kayak unlikely. Dia adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan itu atau adverb itu tidak merubah kelas kata apapun. Yang merubah kelas kata lain itu adalah kata preposisi. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Kalau diartikan tidak seperti itu, maksudnya itu di sini adalah teknologi pembangunan bangunan ya. Jadi tidak seperti teknologi pembangunan bangunan atau mendirikan bangunan yang menggunakan besi. Nah, teknologi untuk mendirikan bangunan dengan beton pendukung atau beton penyangga itu berkembang agak lebih cepat kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban Charlie dan juga Delta. Kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata kills. Subjeknya adalah copper sulfate ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di setelah predikat kills itu ada dua objek ya, yaitu algae dan juga harming fish, itu berupa gerund. Nah, ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi dua objek, dua kata benda, ya, karena nanti objeknya double. Nah, supaya berubah, objek yang kedua ini berarti tempatnya keterangan. Nah, supaya objeknya ini berubah menjadi keterangan, kita tambahkan preposisi di titik-titik. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D itu preposisi ada dua, teman-teman. Antara Charlie atau Delta, ya kan? Nah, kalau ada seperti ini, mau nggak mau teman-teman harus menggunakan cara dengan mengartikan, gitu ya. Kita coba satu-satu dulu. Kalau yang Charlie, misalnya kalau dimasukkan ke titik-titik, artinya menjadi copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup, itu membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata-invertebrata air. Gitu kalau yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup itu membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata-invertebrata air. Nah, yang lebih enak atau yang lebih nyambung itu yang Delta ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Delta. Nah, kenapa kok dengan cara mengartikan? Karena keterangan itu nanti ada hubungannya dengan makna, teman-teman. Karena keterangan kan jumlahnya banyak sekali ya. Ada kata yang bisa dijelaskan oleh keterangan A, tapi tidak bisa dijelaskan keterangan B. Gitu, teman-teman. Contohnya misalnya, tadi saya sampaikan kata benda itu bisa dijelaskan oleh keterangan tempat. Tapi kata benda tidak bisa dijelaskan oleh keterangan misalnya
degree, teman-teman. Misalnya very, very itu nggak bisa menjelaskan kata benda. Ya, misalkan kita bilang very teacher, sangat guru itu nggak bisa, nggak nyambung gitu. Jadi memang keterangan ini nanti hubungannya adalah dengan makna. Jadi kalau menemukan kita membutuhkan preposisi, tapi di pilihan ganda ada preposisi lebih dari satu, maka mau nggak mau harus dengan memaknai. Terus kita analisa yang mana yang paling masuk akal. Seperti itu. Lanjut ya, ke nomor berikutnya, ke nomor 8. Dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Boleh jawabannya dikirim di chat dulu, kita bahas bareng. Baik, kira jawaban alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata spurt, artinya sama kayak supported ya teman-teman, yaitu mendukung atau mendorong seperti itu. Nah, subjeknya adalah the development. Kemudian, nah teman-teman jangan terkecoh dengan kata with which. Memang dia conjunction, tapi kalau setelahnya tidak ada subjek predikat, nggak usah dianggap teman-teman. Karena di hari ke-10 nanti kita akan belajar pemendekan CSP atau conjunction subjek predikat itu bisa dipendekkan. Gitu ya. Nah, with which yang setelahnya tidak ada kata bendanya, maksudnya tidak ada subjek predikatnya maksud saya, itu tidak dianggap sebagai conjunction. Mereka dianggap satu kesatuan. Ini kan ada with-nya, teman-teman. Jadi itu menjadi eh nanti kita akan bahas ini ya, teman-teman. Oke. Nah, berarti di sini kita lihat titik-titik sebelumnya itu ada kata for. For itu adalah preposisi ya. Nah, preposisi itu setelahnya harus diikuti kata benda sebelum dia nabrak preposisi lagi. Nah, di pilihan A, B, C, D itu ternyata panjang-panjang, teman-teman. Nah, ini kita kembali ke materi kemarin. Kata benda itu bisa dipanjangkan dengan kata sifat sebelumnya. Jadi, teman-teman di sini diminta untuk mencari adjektif dan diikuti kata benda. Kita cek satu-satu ya. Yang alpha, di situ ada more accurate. Nah, dia nabrak preposisi lagi, teman-teman. Nah, kalau belum ada kata bendanya, tidak boleh nemu preposisi lagi. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Harus dicarikan kata benda dulu, baru dikasihkan then, gitu ya. Kalau yang bravo, di situ ada more accurate sundials. Nah, kata bendanya adalah sundialsnya. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie di situ ada kata benda sundials. Nah, kata benda itu tidak bisa dijelaskan adverb of manner. Adverb of manner atau keterangan cara, teman-teman, yang ada lilinya itu ya, dia hanya bisa menjelaskan kata kerja, bukan kata benda. Jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang delta sama kayak yang alpha, belum menemukan kata benda, dia nabrak preposisi then lagi. Maksudnya menabrak preposisi lagi yaitu then. Yang nggak bisa, teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, the development of mechanical timepieces spurred the search for more accurate sundials with which to regulate them. Ini kalau diartikan kurang lebih seperti ini. Perkembangan dari alat penanda waktu mekanik itu mendorong atau mendukung gitu ya pencarian akan sundial akurat yang lebih banyak gitu ya, atau sundial 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 yang lebih akurat mungkin seperti itu, yang dengan sundial itu bisa meregulate itu mengatur teman-teman atau apa ya, bahasa Indonesia yang enak itu mengatur mereka, maksudnya mengatur mereka itu yang awalnya dulu sundial itu alat penanda waktu menggunakan bayangan matahari teman-teman. Nah, lama kelamaan diciptakan alat penanda waktu mekanik gitu ya. Maksudnya mengatur di situ tuh memberikan teori atau memberikan latar belakang, maksudnya seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata keterangan ya. Jadi kesimpulannya adalah kata keterangan itu ada jenisnya ada banyak sekali, tapi kalau bentuknya itu ada dua. Ada yang kata keterangan murni, ada yang preposition plus noun, gitu ya. Nah, tempatnya itu nanti juga tergantung yang dijelaskan, seperti itu.
Nah, untuk kata keterangan ini memang keluarnya cuma sedikit di TOEFL, tapi menurut saya ini paling tricky ya, teman-teman, kelas kata yang paling tricky. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang perlu diingat adalah selain kata sifat, kalau masalahnya itu tentang phrasing, phrasing itu selain SPOK, teman-teman. Nah, itu berarti tempatnya keterangan seperti itu. Nah, mungkin sambil saya absen, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, sudah selesai, teman-teman. Sudah saya absen. Sepertinya tidak ada pertanyaan atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun silahkan japri saya, oke? Nanti saya bantu lewat japri. Thank you so much for today everyone. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys.